Terima kasih, selamat pagi semuanya. Senang sekali bersama Fauzi dari Medan. Sebagai pengganti hari ini atas Bapak Ahmad Idiawan yang sedang bertugas ke Jakarta, saya akan membawakan topik penggunaan jurus Fibonacci untuk trading plan, bagaimana kita memproyeksi harga dan waktu jaya. Jadi teman-teman semua, di dalam metode dari kita, di bagian menu insert dan sub menu Fibonacci ada bagian retracement, time zone, fan, arc, dan expansion. Ya, kali ini saya akan fokus untuk di time zone, kemudian dan di expansion. Nah, dua ini yang akan saya bahas di pagi hari ini. Semoga ada manfaat. Baik, mari kita mulai satu persatu. Bagaimana cara penggunaannya? Langkah pertama, kita harus melihat dulu dan memetakan pada wilayah zona reversal dengan menghitung akhir dari penurunan support atau resisten di time frame daily ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan titik swing high tertinggi dan titik swing low terendah pada wave pertama yang terbentuk. Yang ketiga akan kita plot Fibonacci expansion. Yang keempat, kemudian kita plot Fibonacci time zone. Dan yang kelima, kita plot linear regression untuk maksimum risiko ya. Bagaimana cara menggunakannya, saya akan langsung praktekkan di MetaTrader ya. Saya ambil contoh untuk di emas. Ya, teman-teman semua, untuk menentukan akhir dari periode support ya. Ini kan kalau kita lihat manual, kalau kita melihat manual di sini titik low, kemudian ada low lagi yang terendah, low lagi ya, low lagi, seterusnya sampai di sini tidak ada low terbentuk berikutnya ya. Ini berarti sudah berakhir begitu. Nah, selanjutnya titik low berikutnya membentuk ada kenaikan dan seterusnya ada kenaikan begitu. Nah, artinya langkah pertama disinilah formasi reversal. Lebih mudahnya nanti teman-teman bisa masukin indikator fraktal ya dari menu insert fraktal. Nanti di sini langsung kelihatan nampak pola formasi fraktalnya membentuk rounded, di sini berputar balik ya. Artinya di sini secara pola di time frame daily sudah ada pembalikan. Nah, langkah kedua, kita tentukan titik swing low terendah ya di sini. Kemudian swing high tertinggi yang terbentuk pada fase reversal ini di wave pertamanya ya. Jadi kalau kita ukur, inilah wave pertama ya. Boleh kita katakan ini major trendnya untuk di time frame daily. Nah, teman-teman nanti bisa lihat wave ini ya. Wave ini kalau kita plot begini hampir sama nih, persis sama ya. Range yang terbentuk dari wave satu ini, kemudian koreksi, dan wave kedua ini ternyata bentuknya sama. Nah, kita sudah tahu major wave-nya di sini. Kemudian kita masukin Fibonacci expansion ya. Cara tariknya dari titik awal terendah ini, kemudian kita plot sampai titik swing high di sini. Kemudian kita tarik retracement-nya atau koreksinya di sini maksimum. Nah, sudah dapat polanya ya. Begini. Kemudian koreksinya di sini. Nah, yang terjadi, coba lihat teman-teman, ini bukan karangan saya ya. Tapi Fibonacci expansion mendeteksi target area 100% ini, dan ini sudah sempurna ya.
begitu hit sempurna ya target pertama. Nah, kemungkinan besar ada wilayah support di sini yang akan dia kejar untuk Fibonacci-nya. Nah, hit score di area Fibonacci expansion 100% ini memang menjadi incaran target kita pada saat kita re-enter posisi buyback di wilayah 1105 dan 1110. Ternyata market sesuai dengan pergerakan yang kita lihat tidak berada di bawah $1.000 sesuai ekspektasi semua para dovish emas, para trader sebelumnya ya. Oke, kita tinggalkan dulu. Selanjutnya langkah kita melihat Fibonacci expansion untuk target yang terakhir ya. Nah, Fibonacci expansion ini dia ada 3 level, 61,8, 100%, dan 161,8. Nah, wilayah incaran target untuk Fibonacci expansion memprediksi dengan wave terbesar yang terbentuk dari reversal point ini adalah di wilayah ini. Mari kita lihat. Mari kita lihat di berapa tepatnya harga untuk emas di expansion 161,8%. Nah, caranya double klik Fibonacci expansion ini, kemudian kita klik kanan, pilih properties. Nah, di bagian 161,8 dua kali klik, kemudian tambahkan dengan persen dolar ya. Secara otomatis akan kelihatan harganya di sini 1248,72. Sehingga untuk proyeksi kenaikan emas di masa yang akan datang, estimasi kita adalah di 1248 maksimum. Nah, sekarang poin berikutnya, kapan waktu harga itu menyentuh 1248? Dari harga sekarang, kapan harga mengalami penurunan berikutnya? Berapa batas support yang logis untuk kita ukur batasan resikonya? Nah, yang menariknya teman-teman, sebelum kita ukur resiko, kita akan coba proyeksikan kapan waktu harga emas menyentuh di 1248. Caranya dengan menggunakan insert Fibonacci time zone dengan mengukur mengukur swing low dan swing high pada wave pertama ini. Ya, caranya simpel saja. Dari candle swing low ini kita tarik, kemudian kita letakkan boleh di sini, boleh di mana aja ya. Begini. Supaya lebih jelas warnanya kita ganti jadi dim gray, kemudian kita buat dot ya, kita lihat begini. Nah, inilah wilayah wave 1, 2, 3, 4, dan 5 dari teori Elliott Wave bisa mengukur kapan wave kelima tersentuh di maksimum pergerakan harga sampai di 1248. Nah, incaran wilayahnya adalah di zona ini ya. Inilah titik koordinat perpotongan dari vertikal dan pertemuan dari garis Fibonacci expansion dan Fibonacci time zone. Nah, kita lihat di sini, kita tinggal garis vertikal, kita tandai. Terbaca di sini. Sorry, ini wave ke-8 ya, harusnya tidak ada. Wave kelima ya. Nah, wave kelima. Ini wave ke-8. Wave ke-8 kita hapus. Sampai wave kelima cukup. Nah, di wave kelima inilah extension atau expansion maksimum harga menyentuh sampai di 1248. Tepatnya target prediksi kita untuk di emas akan menyentuh harga itu di tanggal 2 bulan 12 2015 ya. Ini prediksi sesuai Fibonacci. Harga 1248 kemungkinan besar akan
akan tercapai di wilayah area ini. Kurang lebih estimasinya ya, bukan signifikansinya 100%, tapi ini adalah estimate range yang akan terbentuk. Nah, teman-teman semua, sekarang ini emas masih pada wilayah wave ketiga ya, pada wave ketiga, dan ada wilayah support strong di sini di 1155. Dari periode kenaikan emas satu kali di sini, kemudian mengalami penurunan di sini, sempat terkecoh ya, koreksi 50%, kebanyakan orang nge-sell tapi sempat terkecoh. Tapi di time frame daily-nya support tidak menembus dan continuous up. Nah, prediksi kita untuk di emas sejak tanggal 21 berarti kemarin ya, karena sudah hit wilayah kotak ini, kemungkinan untuk emas akan memasuki fase konsolidasi atau fase kurang lebih mungkin mengalami koreksi-koreksi begitulah ya, koreksi-koreksi. Nah, sebelum nanti pada akhirnya ke 1248 sesuai dengan prediksi dari Fibonacci ini, kita akan masukkan satu lagi tools channels, pilih linear regression ya, dengan melihat titik swing low sebagai acuan support, kemudian kita tarik garis ya secara otomatis begini ya, sudah terbaca, sudah kelihatan. Boleh kita kategorikan wilayah ini adalah wilayah positif. Nah, ini adalah wilayah positif. Kemudian ini adalah teritori wilayah negatif. Kalau kita lihat range-nya, ya, range dari channel up dan channel down ini kurang lebih masing-masing sebesar $40 ya. Jadi area plus $40, area negatif $40. Jadi teman-teman semua, ada sebesar range $80 dari formasi wave major trend di time frame daily. Sehingga kita bisa lihat dari titik tertinggi yang terbentuk di sini 1191, kalau kita kurangi $80 troy ounce, maksimumnya adalah 1110 ya. Ini maksimum 1110 titik risiko terbesar yang mungkin saja untuk emas mengalami penurunan sampai di wilayah zona trend line ya. Boleh di sini, boleh nanti apakah di sini, begitu ya. Nah, tentunya dengan menghitung slippage kemudian bias shadow-nya, kita bisa mengambil nilai taksiran area berapa untuk beli. Ini yang menariknya. Jadi kita sudah tahu berapa wilayah support terdekat yang mungkin dia sentuh. 1110. Oke, 1120 dari channel. Kemudian kita buat maksimum 1110. Maksimum risiko penurunan dari range positif dan range negatif. Selanjutnya, posisi buyback ya. Kalau dari wilayah wave kedua ini, koreksi di 50%, kalau boleh saya katakan, enter posisi terbaik adalah di wilayah 1145. 1145. Oke, kita buat wilayah tengah, 50%-nya 1145 ya. Dengan begitu, kita sudah tahu maksimum resiko yang kita alokasikan. Ya, seandainya kita melakukan posisi buy di sini, ya, kita lakukan aksi buy, pending order buy di sini, resiko sampai di 1120, kita sudah tahu, untuk satu lot resikonya $2.400 sampai $2.500, ya. Kemudian untuk di wilayah maksimumnya sekitar $3.500. Artinya, resiko yang terbentuk dengan teknik trading plan seperti ini, kita sudah tahu maksimum risikonya adalah 35% dari enter buy di 1145. Nah, teman-teman coba kita lihat dengan proyeksi 1248
dengan alokasi portofolio investasi 100 juta dengan tingkat risiko 35%, 35 juta ya, dengan satu kali shoot untuk target di 1248. Ya, tentunya reward yang bisa kita capai dari posisi buy 1145, estimasi kita adalah 10.000 US dollar. Ya, berarti target kita untuk rewardnya ke atas di sini adalah 100% ya. 100% dengan catatan kalau modalnya 100 juta ya. Jadi kalau misalkan modal kita 100 juta, posisi buy di 1145, risiko kita 35%, saya rasa logis ini untuk bisnis. Kemudian penempatan reward target kita adalah 10.000 dolar 100%. Dengan catatan skenario ini adalah untuk skenario middle term ya. Skenario middle term yang jangka waktunya tadi kita sudah prediksi sampai di area bulan 11 atau bulan 12 tengah begitu untuk harga 1248. Barangkali itu Pak Ibu Tita dari skenario Fibonacci time zone dan Fibonacci expansion kita bisa mengukur trading plan yang menarik untuk memprediksi pergerakan emas ya, kemudian kita berapa itu maksimum risikonya dan kita hitung maksimum rewardnya, sudah kita lihat ya. Tinggal kesempatan ini kalau misalkan harga beneran ya, sampai wave kelima barangkali ya, mungkin sampai Elliott wave-nya sampai kelima 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai di sini saja kita sudah profit 50% dari modal 100 juta ya. Nah, ini adalah skenario yang bisa kita buat sedemikian rupa untuk transaksi di emas. Ada pertanyaan barangkali Bu Tita? Ya, Pak Fauji. Sebelumnya ini Sundari, Pak. Oh, Ibu Sundari ya. Sudah. Iya, Pak. Tapi sudah cukup jelas ya untuk informasinya, dan memang kalau kita menggunakan indikator Fibonacci expansion dan time zone ini dapat membantu kita ya Pak dalam merencanakan untuk trading kita, dan time frame-nya memang harus daily ya Pak ya. Ya, harus daily untuk Fibonacci. Oh, oke, harus daily. Dan di sini juga tadi kita bisa menentukan batasan resiko, dan kalau menentukan bahwa si Fibonacci ini sudah tidak valid lagi gimana Pak? Ya, tandanya ketika formasi resisten ini tidak dia break ya, atau neckline pertama ini dia lewati ya. Nah, dengan catatan closing bar-nya tidak ada ukuran shadow yang besar di bawah daripada shadow yang di atas ya. Kalau dia shadow-nya lebih besar, lebih panjang di bawah, kemungkinan ini formasinya sempurna. Tapi kalau dia shadow-nya lebih panjang di atas ya, seperti ini akan kecenderungannya market break support ya, berarti ini gagal skenario-nya. Dan support 11-12 ini dia lewati. Nah, oleh karena itu untuk skenario ini adalah middle term. Bagi teman-teman yang setuju dengan saya untuk konsep trading plan satu kali shoot di target 1248, Anda bisa langsung take action untuk posisi buy limit di 1145. Dengan batasan risiko 35%, saya rasa ini boleh kita terapkan. Dan tentunya skenario gagal ini kan belum terjadi ya Bu Sundari. Kita tidak tahu apakah nanti ini negatifnya kesentuh duluan atau malah kejadian. Sama halnya pada saat harga emas semua orang takut di bawah 1000
Dan sekarang tanpa kita sadari harga kemarin sempat hit di angka 1191. Ya, bayangkan kalau kemarin misalkan ada yang ngehold posisi buy 1110, lupa dengan posisinya, ini sudah 9.000 US dollar. Itu saja Bu Sundari yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Fauji, terima kasih atas informasinya. Kalau disimpulkan memang salah satu cara kita ya untuk bertransaksi kita bisa menggunakan Fibonacci, di mana cara penggunaannya adalah memetakan zona reversal, yaitu support dan resistennya secara dengan time frame daily. Kemudian juga kita menentukan swing high dan low, lalu tentukan plot Fibonacci expansion dan plot Fibonacci time zone, dan yang terakhir plot linear regression for maximum risk ya untuk menentukan resikonya. Saya rasa cukup sekian ya Pak Fauji untuk morning briefing hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada morning briefing hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kita berjumpa lagi di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.